seseorang yang gagal dalam menjalani hidup bukan berarti orang yang 60 tahun ya, selama di dunia dia belum sempat memiliki rumah tinggal. Kegagalan juga bukan identik dengan seseorang yang gagal menikahi gadis idamannya, bukan. Kegagalan juga bukan berarti tatkala seseorang ingin menjabat sebagai jabatan tertentu, tapi dia tidak mampu untuk meraihnya, atau ingin sekolah di sekolah tertentu kemudian tidak bisa memasukinya. Bukan itu kegagalan. Tapi kegagalan sesungguhnya adalah ketika seseorang mengakhiri hidupnya dalam keadaan su'ul khatimah, dalam keadaan akhir yang buruk, berakhir dengan tragis. Walaupun mungkin saja di awal-awal dia orang yang baik, di awal-awal dia orang yang melakukan ketaatan-ketaatan, tapi pada masa akhir hayatnya dia dalam keadaan buruk. Akhirnya adalah buruk. Innamal a'mal bil khawatim. Amal itu tergantung bagaimana dia mengakhirinya. Bagaimana akhir kehidupan dia, itu yang menjadi poin penting. Nah, kegagalan itu adalah orang-orang yang dikisahkan, disebutkan oleh Allah SWT, faqaifa idza tawaffathumul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum. Bagaimana tatkala mereka diwafatkan para malaikat, yadribuna wujuhahum, di mana malaikat memukul wajah-wajah mereka, wa adbarahum, dan memukul punggung-punggung mereka. Ini kegagalan. Jadi bukan karena dia tidak menjadi pejabat, ya, atau dia tidak mendapatkan segudang harta, bukan. Kegagalan adalah tatkala seseorang sudah diberi kesempatan sekian lama, antara 60 sampai 70 tahun misalnya, tetapi dia tidak menghasilkan apa-apa selain keburukan. Hingga prestasi akhirnya di dunia adalah dia mendapatkan gebukan di wajah dan punggungnya oleh para malaikat. Ikhwatal Islam, ini sesuatu yang kita takuti, karena kita juga tidak tahu bagaimana akhir dari kehidupan kita. Yang harus kita tahu bahwasanya ketika Allah memberikan harta kepada kita, itu belum merupakan suatu hasil, tapi semata-mata adalah ujian. Ketika kita diberi jabatan, kita harus sadar pula bahwa itu bukan merupakan kesuksesan, belum, tapi semata baru ujian. Baru dikasih soal, bagaimana kamu mengerjakannya. Begitupun sebaliknya, jangan kita bersedih ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Itu bukan kegagalan, itu bukan kegagalan, semata baru ujian. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Dan kami uji kalian dengan keburukan dan kebaikan. Keburukan ini bisa bermakna, bahkan dosa itu juga merupakan ujian. Apakah seorang ketika tertimpa dosa bertaubat atau tidak? Begitupun al-syarr berupa sesuatu yang tidak disukai, sakit, musibah, dan yang lain-lain. Itu sesuatu yang tidak disukai. Begitupun yang namanya al-khair, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kebaikan yang dimaksud adalah termasuk juga ketaatan. Ketaatan yang kita lakukan di dunia itu belum kesuksesan, tapi baru ujian. Tatkala Allah memudahkan bagi kita qiyamul lail, itu masih ujian, belum teruji sampai akhir. Tatkala Allah mudahkan kita untuk rutin baca Al-Quran, bahkan menghafal seluruhnya, itu juga baru ujian, belum kesuksesan. Sampai teruji nanti bagaimana akhirnya. Di samping juga al-khair yang dimaksud adalah sesuatu yang disukai, ujian berupa harta, ujian berupa jabatan, ujian berupa kemapanan. Itu semua adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena poin paling penting, kesuksesan, kegagalan itu tergantung bagaimana akhir hayatnya, maka ini menjadi poin yang harus kita perhatikan. Bagaimana kita mengakhiri hayat kita. Pada saat kita masih kondisi lapang, tapi kita sudah berpikir, kita rencanakan bagaimana kita akhiri hayat kita. Bukan merencanakan di mana tempatnya, tidak penting. Bukan merencanakan nanti di umur berapa, tidak penting. Tetapi dalam keadaan seperti apa kita wafat, itu yang harus kita rencanakan. Dan Allah telah mewasiatkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang
beriman. Bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Haqqa tuqatih. Wala tamutunna, dan jangan sekali-kali kamu mati ya, kecuali ya, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kecuali kamu dalam keadaan sebagai seorang muslim. Ini dari sisi balaghah luar biasa. Ya. Bagaimana Allah melarang kita mati? Ya. Padahal yang mematikan adalah Allah. Allah melarang kita mati kecuali dalam keadaan muslim. Kalau pas tidak Islam, jangan mati. Gitu. Ya. Maknanya apa? Kalau pas mati harus dalam keadaan Islam. Sementara kita tidak tahu kapan ya, waktu diberikan oleh Allah kepada kita. Ya. Kita tidak tahu kapan Allah akan mengakhiri hidup kita. Ya. Maka kalimat wala tamutunna illa wa antum muslimun dijelaskan oleh Ibnu Katsir rahimahullah, ai hafidhu islamakum. Jagalah keislaman kamu fi salamatikum wa fi sihhatikum, dalam keadaan kamu masih lapang, dalam keadaan kamu masih sehat, litamutu alaih, agar tatkala kamu mati kamu dalam keadaan muslim. Yakni jaga waktu dari jam ke jamnya, bahkan dari menit ke menitnya, dari detik ke detiknya, hingga dari nafas ke nafas berikutnya, itu dalam keadaan Islam. Bahwa setiap kondisi yang kita alami itu dalam rangka menjalankan sebagian tuntutan dari Islam. Ya. Kita berada dalam koridor ya, Islam. Ketika kita jaga koridor itu, ya, betul-betul dalam keadaan seperti itu, maka mati pun juga dalam keadaan seperti itu karena kita jaga.